Bagaimana bisa podcast ini terbentuk dan berjalan di sore hari ini? Mungkin eh, bisa dijelaskan mungkin langsung oleh Ya, Abang Da mungkin. jujur. Silakan. Oke, oke, oke. Ke rencana Jadi selamat datang di sudut pandang podcastnya anak muda Kolaka Utara. Jadi sore hari ini kita sedikit akan berbincang teman-teman ya, Ya. terkait awal mula kita merintis podcast ini. Dari awal ya, mungkin akan dijelaskan nanti oleh founder kita. Perjalanan akan nanti dijelaskan secara terperinci oleh founder kita. Bagaimana bisa podcast ini terbentuk dan berjalan di sore hari ini? Mungkin uh, bisa dijelaskan mungkin langsung oleh Ya, Abang Da mungkin. jujur. Silakan. Oke, oke, oke. Sejujurnya sebenarnya saya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, itu sebenarnya hanya sekedar iseng-iseng gitu. Iseng-iseng, karena saya berpikir dulu begini, cara berpikirnya karena melihat fasilitas yang digunakan itu sangat butuh biaya, sehingga tidak langsung seketika jadi sempurna. Dalam hal ini terpenuhi semua peralatan kebutuhan. Tujuannya sebenarnya, niatnya hanya sekedar melahirkan wadah seperti ini saja. Di sisi lain saya juga masih ada semangat untuk mau belajar juga, berproses kembali. Karena kenapa, selama ini kan ruang-ruang ini saya anggap saya secara pribadi sudah mulai agak ke samping. Jadi sudah mulai luntur sedikit ini pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya. Jadi tujuan wadah ini saya mau hidupkan ceritanya itu untuk ya bagaimana bisa menambah wawasan. Ya, karena memang Kakandaya beberapa tahun terakhir ini kan media podcast memang agak ramai ya, Iya. khususnya di wilayah Jawa sana kan. Eh, Sebenarnya media podcast ini sebenarnya sebagai bahan perbandingan dengan media-media lain sekarang kan, Ya. terkait media cetak, media online kan. Media podcast itu hadir untuk sebagai bahan perbandingan Iya, betul. terkait kualitas pemberitaan dan Tidak sebagainya bisa kan. dipungkiri juga Iya, bahwa betul. hari ini masyarakat itu sangat minim untuk membaca toh. Iya, betul. Lebih sering Condong menonton langsung dan mendengarkan, betul betul. mendengarkan. Audio dan visualnya langsung, betul. Jadi dulu waktu saya rintis pelan-pelan sebenarnya itu saya hanya berdua Ya. sama beliau Ewing, Oh, Ewing. karena dia yang lebih paham tentang setup peralatan ini, ya toh, lebih disiplin ilmunya ke situ. Ya. Saya ini hanya bermodalkan kemauan saja, keberanian, karena memang tidak ada pengalaman toh. Tidak ada memang pengalaman di situ. Hanya ya modal medsos, nonton di YouTube, lihat, Sehingga kita tertarik, termotivasi kan. keren kayaknya. Keren kayaknya. Terus betul betul. sempat juga muncul beberapa di di Facebook tuh, beranda-beranda Facebook. Ada beberapa juga yang lebih dulu pernah merancang podcast seperti ini di termasuk Ombro kemarin ya, kan ya, betul. Ombro. Terus saja pernah lihat podcast beliau juga, Adi Putra. Oh, Adi Putra pernah juga. Tapi kalau saya tidak salah, wadah podcastnya yang dari Kolaka hadir ke sini di dalam Bundaran Sawindu. Oh. Nah, sehingga itulah jadi motivasi semangat yang lebih besar lagi menurut. Terus berjalan waktu, akhirnya mulailah saya benahi pelan-pelan. Jadilah di rumah, Ewing bantu saya setup. Terus kemudian datang sepupu saya juga dari Makassar tuh, kebetulan dia anak arsitek. Terus ada juga pengalaman di editing. Terus kemudian didukung juga ada fasilitas, ada laptop apa. Nah, akhirnya saya kolaborasi dia. Jadi bertiga kemarin ya? Iya, bertiga. Jadi ada lagi tambahan personil 1. 3 totalnya. Ya, sehingga kita rumuklah jadi nama supaya istilahnya bisa dikenal tuh bagaimana caranya ini. Karena saya secara pribadi jujur enggak mau
dalam hal ini lebih mencolok kepada saya pribadi. Betul. Karena wadah ini ya Milik wadah bersama. milik bersama ceritanya. Sehingga berjalan, makanya saya sempat kemarin sudah bentuk nama jadi panitia gensi ya. Panitia gensi. Dasarnya panitia gensi itu kenapa namanya panitia gensi ya? Karena jujur personil atau tim yang saya mau bentuk itu yang bisa sejalan sepemikiran saya itu adalah mayoritas sebenarnya yang mendominasi anak gensi. Betul. Sebagai pelaksana sebenarnya. Walaupun targetnya pada waktu itu narasumber yang akan kita mau datangkan, hadirkan nantinya ke depannya pada waktu itu adalah kaum milenial sebenarnya begitu. Tapi karena berhubung kita dipertemukan dalam keadaan nongkrong santai, itu yang menjadi menarik sebenarnya. Nongkrong santai, karena saya sudah vakum beberapa lama ini, berapa bulan, kayaknya sudah lebih hampir 2 tahun lah. Jadi malam itu kalau saya tidak salah ingat kan Dato, saya nyambi sebenarnya. Saya bertanya sama Kak Kanda pada saat itu, kenapa kok podcastnya tidak jalan kan? Bagaimana kalau kita hidupkan kembali? Nah, malam kan kita semua kan rame di Mauka Coffee pada saat itu ya. Jadi ya betul. Ini kan idenya sudah digagas sudah 2 tahun yang lalu ini. Betul. Bung Tri ini. Yang menjadi kendala-kendala selama menjalankan podcast seperti ini itu sebenarnya apa yang menjadi kendala? Sejujurnya banyak sekali kendalanya. Saya pikir juga di awal kemarin itu simple, ternyata tidak. Pertama pasti biaya, pasti biaya. Artinya begini, kalau saya secara pribadi ya, saya tidak mengutamakan bahwa yang menjadi faktor utama itu adalah kos terkait persoalan fasilitas itu. Artinya selama ada kemauan, betul. Sedikit demi sedikit. Karena kalau sejujurnya kita mau langsung lengkapi satu kali, saya rasa tidak bisa. Butuh tahapan 1, 2, dan banyak peralatan yang di marketplace untuk peralatan podcast seperti ini yang ya sangat pas di kantong lah, nggak mesti harus yang mewah, artinya bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau. Padahal sebenarnya podcast yang kita gagas ini itu sebenarnya secara tidak langsung bagi kaum milenial, utamanya seperti kita ini, itu sebenarnya memperhatikan. Kita ini memperhatikan. Buktinya waktu kita diskusi masalah podcast di Mauka Cafe malam betul. Itu kan langsung connect kita. Ya betul, langsung connect. Betul. Karena memang sebenarnya teman-teman pemuda khususnya di Kolakotara ini butuh ruang. Betul. Ada keinginan juga sebenarnya. Karena di era sekarang ini, Bung Tri itu kita sadari bahwa yang paling efisien untuk menyampaikan hal-hal masalah-masalah itu kan di ruang seperti ini. Ya, di ruang seperti ini, ruang digital. Kita harus menyesuaikan dengan zaman. Makanya jujur saya ndak berpikir panjang kali lebar terkait persoalan respon malam itu. Kenapa? Karena saya bilang ya ndak ada masalah, gas saja. Persoalan konsekuensi nantinya di belakang kalau terjadi hal-hal apa di belakang juga kita. Yang penting mulai dulu tuh, bergerak dulu. Dan terkadang sesuatu yang kita mulai dengan tidak melakukan persiapan yang betul-betul formal itu kan biasanya berjalan baik. Tapi saya yakin dengan tim-tim yang sudah ada sekarang ini ke depan podcast ini kita tetap optimis bahwa podcast ini akan menjadi ruang informasi publik Kolakotara, akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, baik itu politisi, pengusaha dan sebagainya toh. Karena kenapa kemudian saya tertarik dengan bergabung dengan tim ini? Karena bilang, keren ini barang, keren, serius keren. Makanya saya bilang, pokoknya kita harus gabung ini, bagaimana kita kembangkan podcast ini menjadi ruang-ruang positif untuk masyarakat Kolakotara. Betul. Kenapa? Karena persoalannya bukan bilang belum ada, sudah ada, tapi apa istilahnya? Belum menyentuh semua orang. Jadi wadah-wadah seperti ini sebenarnya boleh dibilang minim saingan lah. Ya toh, justru sebenarnya kalau saya secara pribadi berpikir sebenarnya lebih bagus kalau lebih banyak yang bikin ya. Supaya kita bisa kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini ya, mereka bisa hadir ke studio kita pun juga sebaliknya bisa. Artinya kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran, saling mengembangkan. Karena wadah ini kan wadah untuk bagaimana memberikan informasi agar mudah ditahu oleh masyarakat.
Nah, melalui podcast ini juga kemudian ini yang akan mencerahkan masyarakat terkait informasi-informasi yang belum valid dan sebagainya. Dan kalau kita sudah hadirkan narasumber yang berkompeten, terjawab masalah itu. Betul. Saya pikir. Ya, Kenapa yakin kemudian saya. hoax sekarang terlalu gampang tersebar, terlalu dikonsumsi menjadi opini publik karena terlalu mudah buat akun palsu dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan saya rasa lebih elegan dan lebih profesional. Ya, betul. Untuk Makanya, menyampaikan saya pendapat saya yakin optimis Kakanda yang ada di luar sana, saya yakin mereka akan hadir di tempat ini. Iya, saya juga yakin. Saya saja Pasti mereka akan support kita. Waktu pertama saya pemulai ini share kita punya kegiatan di sini itu sudah banyak sekali yang hubungi. Iya, Sudah banyak yang tertarik. Bilang keren atau Cuman kalau saya pribadi kita tetap open, terbuka sama siapapun. Ya, betul. Selama dalam hal ini positif, ya saling nyaman sama-sama ya, kenapa tidak? Ya. Tetap kita open kolaborasi. Iya, ke depan dalam kita bentuk apapun itu. perlu mungkin ada komentar-komentar dari luar sana yang perlu menghadirkan narasumber, itu kita filter terlebih dahulu dan sebagainya tuh. Isu apa yang perlu kita angkat minggu ini sebagainya tuh. Tapi kalau bicara potensi sumber daya manusia di Pulau Utara itu sebenarnya banyak sekali. Berlimpah nih Kita lihat saja khususnya di teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar itu rata-rata mereka punya tempat tersendiri di jadi pasti kalau dia pulang justru mereka tidak punya wadah untuk mengekspresikan mereka bingung terkadang pulang dari itu mereka bingung buat apa bagaimana caranya saya branding diriku, memperkenalkan diri, idenya mau natuangkan kemana. Sebenarnya mereka banyak punya gagasan, mereka mau berbuat untuk Pulau Utara tapi karena orang tidak tahu, tidak ada ruang untuk menyampaikan, mengekspresikan dirinya, itu akhirnya ya tinggal vakum lah. Ke depan anak-anak muda semacam itu yang punya potensi diri, punya gagasan, bisa disampaikan juga di sini. Kita hadirkan di tempat ini, hadirkan di tempat ini. Perlu hadirkan ini. Betul. Berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di sini. Karena kan tidak semua itu apa yang kita dapatkan orang lain ketahui. Juga dengan sebaliknya. Jadi terciptalah dialog di situ. Intinya kan wadah ini bukan hanya sekedar istilahnya. Wadah ini adalah wadah berproses. Paling sama-sama tidak kita belajar. Dalam wadah ini ada transformasi pengetahuan. Yang dari Kolaka bisa kita idenya, yang dari Pulau Jawa sana kita dapat idenya. Makassar, Kendari kan. Ini akan menjadi action kegiatan positif di luar sana nanti di tengah-tengah masyarakat toh. Nah, ini sebenarnya yang paling menjadi PR sebenarnya. Karena kurangnya hal boleh dibilang tidak ada ya, minim lah dengan hal-hal seperti ini sehingga sangat sulit untuk bagaimana branding hal-hal yang seperti itu. Saya pikir kalau membahas tentang ide, konsep dan sebagainya, saya pikir sudah matang itu. Perlu mungkin kita membahas sedikit sesuatu hal di sini tuh, apakah yang perlu kita bahas terkait tentang pengalaman pribadi apakah cuma perlu kita. Artinya kalau saya secara pribadi. Kita dulu mulai dulu dari kita. Pribadi dulu bicara. Keberadaan dengan basic apa dan sebagainya. Keberadaan kita semua di sini itu ya setidaknya kita memberikan penegasan bahwa kita memiliki visi yang sama. Betul. Dari latar belakang masing-masing yang berbeda, tim yang berbeda-beda ini kita coba untuk meramu bersama-sama untuk berkolaborasi dalam suatu program yang nantinya kita bisa memberikan ruang bagi teman-teman yang lain, semua orang, semua kalangan. Itu yang membuat saya tertarik kan, kita lihat ini masing-masing kita punya potensi, ada potensinya dan kemudian bagaimana profesinya masing-masing. Ada yang pers, ada yang ini kan mantan aktivis. Cuma saya yang tidak punya posisi. Bapak kan aktivis hukum. Artinya sudah banyak membantu masyarakat Kolaka Utara. Ini waktu kita berproses di mahasiswa juga kan, kita kadang satu tapi punya pandangan yang sama, kadang juga kita berbeda pandangan. Itulah dinamika. Proses pada saat kita menjadi mahasiswa. Nah sekarang ini kita harus mengimplementasikan, memberikan contoh-contoh sama teman-teman yang lain bahwa
ya pada akhirnya nanti kita Kita akan berkolaborasi. Ya, tidak Betul. tidak dewasa, kita tidak selesai kita berorganisasi Ya. mahasiswa. Kalau konflik di mahasiswa itu kita masih bawa sampai di tahap yang Nah, sekarang ini. Saya dulu ini Bung Tri, orang yang ditenteng-tenteng terus sama wah lagi luar biasa. boleh saya ditenteng berproses ya ternyata. di Tapi memang organisasi kokwe. mahasiswa. Makok kue di mana Beliau jago yang kue. Sekarang beliau yang tenteng. Salah Luar satu biasa motivasinya. Oh, ternyata yang berkontribusi besar di proses saya dulu itu waktu mahasiswa, beliau. Oh, berarti penenteng dulu ya. kontribusi besarnya untuk Ya, mendampingi beliau ini Kira-kira- sehingga sampai di titik ini hari kira-kira kalau advokat begitu bisa. Dia mampu memenangkan situasi. Kalau tidak ada menangkan situasi, dia bukan advokat. Iya, iya. Jadi mungkin nanti netizen apa dan sebagainya mau butuh pengacara, kita punya Oh, lawyer iya. juga ini. Dan yang paling yang paling membuat kita sebenarnya merasa bahwa seorang founder seperti Bung Tri ini yang notabene-nya dia lebih awal berproses Iya, dibanding kita iya. Anda mau sama. berkolaborasi dengan kita ini, Ya, artinya dia sama, memiliki sama. pemikiran yang lebih terbuka. Ya, Tidak. Nah, welcome dia punya Iya, pemikiran. kalau dibanding Kalau saya generasinya ini Serius. Kalau saya sih memang punya daya tarik, Iya. ada kemauan untuk turun ke lingkaran adik-adik yang ada di Ya. bawahnya itu Ji. Kalau saya pribadi terus terang tidak ada pikiran macam-macam. Saya itu hanya mau menghadirkan wadah-wadah begini Iya. sebenarnya karena memang saya kan orangnya welcome secara pribadi. Welcome-nya ya saya lebih senang kalau rame sebenarnya. Iya. Enggak suka kalau sunyi. butuh teman Tapi ngobrol. ya butuh teman ngobrol. Maksudnya Capek tumi secara tui. ya maksudku begitu. Ya. Saya tuh di Maksudnya, forum tuh karena malas tinggal di forum seperti bukan karena Teman apa, ngobrol. bukan. Cuma tumi secara tui. Tapi minimal ada arah lah. jangan stuck di situ tuh. harus ada output yang kita Ya. kejar. Sudah mi. Supaya ada pengetahuan-pengetahuan Hmm. baru lagi. Sebenarnya jujur, sepengetahuan saya secara pribadi bahwa era ini adalah era digitalisasi, era kolaborasi sangat kalau terkait persoalan kebutuhan. Sebenarnya tempatnya, Iya. paham maksud saya tuh? Betul. Ba. Hanya saja kita belum sampai pada posisi itu untuk mendapatkan jalurnya. Tapi seiring berjalannya waktu saya yakin. Iya. Saya yakin. Kalau kita sudah memulai seperti ini ya nanti orang akan melihat bahwa Iya. ternyata bisa jika Ya. Bisa Bisa Ji. berbuah. Iya. Ternyata anakku bisa tunji. Bisa Ya. tunjuk. Nah, Hanya ya persoalan memulainya saja ya. Ya, betul. Persoalan memulainya. Kalau di tempat-tempat lain kan sudah kita lihat. Terus penyatuan persepsi konsep pemikiran supaya bisa sejalan walaupun Iya. berbeda latar belakang toh. Kalau punya tujuan yang sama ya kenapa tidak? Sekarang kan kita sudah memulai ini. Jadi ke depan kita hanya satu butuh yang namanya konsistensi. Makanya itu saya aja. tidak berpikir 1000 kali sebenarnya, Ya, tidak berpikir macam-macam sebenarnya terkait persoalan malam itu waktu kita nongkrong santai terus kemudian buka pembahasan terkait Iya. persoalan itu bagaimana ruang podcast ini, studio podcast ini kita gagas kembali atau bagaimana. Saya ya welcome saja. Iya. Tinggal yang perlu kita perlu Ya. kita evaluasi ke depan itu Ya. adalah bagaimana. Kan sama-sama belajar ceritanya ini. Iya. Jujur saja secara pribadi masih minim. Saya kira-kira tuh kan ke depan dengan melalui tempat seperti ini kita bisa promosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kolaka Utara. Ya, banyak sekali yang bisa kita. Banyak yang kita bisa Iya. lakukan. Kemarin kan tuh banyak misalnya ada informasi itu yang terpenting, ada informasi di tengah masyarakat yang Ya. Intinya merasakan apa dan sebagainya itu bisa diluruskan. Ke depan juga bisa. Terus kebetulan ada juga tawaran dari teman terkait persoalan kalaupun hal seperti itu, anggaplah ada wisata-wisata di Iya. desa di daerah kita ini yang mau dipublikasi Iya, diangkat. supaya orang dari luar bisa tahu apa sih sebenarnya yang menarik di Kolaka Utara. Nah, nanti kita siapkan wadah-wadahnya itu semacam kayak kita buatkan website ya toh. Ada teman yang bisa bantu. Hadirkan kadis pariwisata di Banyak sini. tawaran dan dari teman-teman sebagainya. yang dan mau tidak menutup ruang bantu untuk kita. pemerintah daerah karena Iya. kan tujuan awal kita ini memang supaya menjadi wadah utamanya untuk bagaimana Kabupaten Kolaka Utara ini Ya. dapat dilihat oleh Ya. seluruh Masyarakat Indonesia. luar. Ya, masyarakat luar. Supaya Gitu. artinya sebagai bentuk Ya, menarik investor. Ya, apa sih menarik. sebenarnya yang menarik untuk bisa diinvestasi? Betul. Kan
bisa jadi tengah-tengah video kita munculkan slide-nya tentang Iya. seperti ini tentang potensi yang ada di Kolaka Utara. Paling Bisa tidak, juga ya, jadi baik pembahasan itu kan. industri kakao Bahwa- dan sebagainya toh. Kalau seumpama ada informasi dari keluarga, seumpama bilang, ada daerah utara, daerah selatan di sini. Heeh. Apalagi namanya tempat wisata baru lagi yang ditemukan. Bisa tak? Iya. Kenapa tidak toh? Iya. Bisa langsung diangkat toh. Nah, paling tidak stigma negatif selama ini utamanya untuk teman-teman aktivis itu di mata pemerintah misalnya, ya dengan kontribusi kecil seperti itu mungkin bisa Iya. merubah paradigma stigma Tapi- begitu selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua sama tim. Wah, harus sih berterima kasih karena Semangatnya luar biasa sehingga membuat saya secara pribadi semakin membara Ya, punya betul, semangat. betul. Terus terang. Walaupun kemarin prosesnya kita buat ini studio, no? Ya. Kita modal minim lah dibilang ya, hampir tidak ada modal sama sekali. Kita chat, ya ibarat apa namanya? Ibarat ibarat kayak perempuan yang lagi di makeup butuh teliti. Chatnya kita kerjakan ruangan sebesar sekecil kayak ini butuh waktu 1 minggu. Intinya kan kita mau Tapi, memulai. alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah ternyata bisa terrealisasi. Selesai juga kan. Selesai juga. Intinya Keren. kita mau memulai dulu. Iya. Itu karena ada cerita-cerita pengusaha itu bilang, Iya. sebenarnya usaha apa yang paling bagus ini kita kerja misalnya toh? Iya. Lagi Kerja. penentuan pilih Iya, ide. pilih-pilih usaha, Pilih usaha apa yang jenis bagus kita usaha. kerjain. Nah, ternyata usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang Dijalankan. mulai. Yang dimulai. Kan sudah ada konsep persiapan tuh ancang-ancang tuh Iya, sudah terkait ada. persoalan waktu untuk Ya, part 1 nanti. Iya. Sudah ada, Oh, sudah iya, ada. sudah ada, toh? Nah, itu dikunci dulu, dikunci Ya, dulu, dikunci dikunci dulu. Nah, Orang seri siapa yang mau kita hadirkan dengan Ya, ini. itu perdana ya, secara resmi, Temanya perdana. apa? Nah, temanya apa? Semua masih dalam bentuk rahasia. Ya. Oh, Yang pasti kita akan hadirkan narasumber yang betul-betul berkompeten di tempat ini. Di mana isu itu saat ini sedang viral. Sangat viral, sangat ya, sangat viral. viral. Bahkan nasional kan dah. Oh, Iya, nasional. baru-baru ini PBHMI saya Ah. lihat ikut berkomentar Iya, terkait isu ini yang kita angkat. Wow. Jadi sudah nasional ini barang. Bukan lagi skop Kolaka Iya, Utara. bukan lagi. Dan- Dan Isu nasional ini Nasional, kok diangkat di nasional, barang. nasional. nah, tapi kan lagi-lagi tujuan kita itu bukan untuk Iya. memojokkan satu. Memojokkan Iya, tidak, bukan memojokkan. Nggak ada niat seperti Justru itu. kita mau meluruskan Ya. stigma yang berkembang di masyarakat. supaya Jangan kontroversi. Iya. tidak liar ini. Iya, Iya. barang-barang. Ya, barang-barang yang dijual. Wah, Kasihan juga kalau lihat ini barang kan, Nah. dipelintir sana sini kan. Kasihan. yang bersangkutan Ya. juga ya tidak usah khawatir. Ya, Nah, betul. tempat ini. Karena tujuannya kita ini mau support. Ya, Iya, support. betul. Kita mau support. Tapi mungkin ada yang perlu dibenahi ya kita Iya. benahi sama-sama toh. Karena bagaimana caranya mau isunya menjadi seimbang Hmm. kalau dia tidak mau Tidak ada Ya, klarifikasi betul. kan. klarifikasi Dan meluruskan. Kalau di kota-kota besar itu melalui podcast-podcast seperti Iya, ini. seperti ini. Seperti ini. Sudah tepat. Apakah itu kayak Deddy Kombuser yang setelah itu ada yang viral kemarin kejadian Deddy Sumargo itu. Deddy Sumargo pasti hadirkan. Iya, sudah ada. Dan insyaallah Kolaka Utara ini kita mau pemula. Ya, Iya, betul. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang maksudnya merasa keberatan terkait persoalan Iya. isu yang diangkat nantinya Iya, untuk kemudian kita undang atau persilakan untuk menjadi narasumber. Iya. Semoga mereka siap. Siap Ya. dan Oke. kesannya baik lah. Iya. Nyata bagus Ji. Iya. Ya. Kembali ke topik Pak. Hmm. Nah, kira-kira nggak menutup kemungkinan ke depan ini kita undang tokoh-tokoh pemuda Iya, misalnya iya. yang bisa memberikan inspiratif ke Iya, betul. pemuda-pemuda yang ada di luar sana atau ketua-ketua lembaga. Mungkin kan untuk dihadirkan. Ini kan tokoh-tokoh pemuda juga itu kan mereka juga bervariasi. Iya, betul. itu sama ada variasi. yang konsen di politik, Ah. ada yang konsen di usaha, Betul. yang bergabung di Kadin misalnya itu Iya. teman-teman di Kadin. Ya, ada yang profesional, ada yang akademisi. Itu kita kasih ruang semua nanti. Iya, betul. Kalau saya tambahan terakhir Iya. sebelum ini tuh buat para netizen teman-teman yang mau support kita ini, terkhusus senior-senior, teman-teman saudara-saudara yang ada di Kolaka Utara dalam bentuk dukungan support ya.
Ya. cukup support kami Iya. dalam bentuk jangan lupa ya seperti biasa Like and share. Oh, like and like. share. Iya. Sekiranya Oh, kalau tidak subscribe. bisa di subscribe ya sebenarnya minimal dibantu share lah Ya, saya. betul. Supaya kita punya channel ini bisa dinonton luas lah. Ya, Minimal dengan 1 like itu bisa menjadi semangat buat kita. Ya, untuk betul. berkembang. Iya. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Itulah tadi nyambi-nyambi kita ini berempat terkait visi misi terkait podcast ini ke depan. Nah, jadi kita sudah memulai nih. Nah, jadi kita sekali lagi mohon supportnya ya. Iya. Supportnya teman-teman. Mudah-mudahan media podcast ini bisa berkembang dan konsisten ke depan membahas terkait isu-isu sekitaran Kolaka Utara ya. Jadi kita membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman, pemuda dan pemerintah juga dan semua lembaga negara yang ingin menyalurkan ide dan gagasannya di media ini. Kami sangat menerima itu. Ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi minggu depan di Sudut Pandang. Terima kasih.